Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Kalila Kusuma, NIM G00241198 dari kelompok B4. Di video ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 2.3 neuroendokrin dan special sense. Untuk soalnya, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke IGD oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Untuk soal nomor 1, jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, jadi untuk yang pertama ini adalah sirkulus arteriosus Willis. Jadi dia bentuknya seperti lingkaran gitu. Dan bagian sini adalah anteriornya. Dan yang bagian sini adalah posteriornya. Nah, dari bagian anterior, yang pertama terdapat arteri cerebri anterior, yang ini, dan yang ini, kanan dan kiri. Kemudian, kedua arteri cerebri anterior ini dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Lanjut, di bagian media terdapat arteri cerebri media, terdapat 2 pasang juga, kanan dan kiri. Kemudian di bagian posterior terdapat arteri cerebri posterior, kanan dan kiri. Nah, untuk arteri cerebri media dan arteri cerebri posterior ini dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Nah, arteri cerebri posterior itu adalah cabang dari arteri basilaris yang merupakan cabang dari arteri vertebralis. Nah, sedangkan kalau arteri cerebra media itu dia adalah cabang terminal dari carotis interna. Jadi dia sebenarnya tidak langsung masuk di sirkulus arteriosus Willisi. Kemudian sirkulus Willisi ini juga menjaga perfusi cerebral kolateral dan memungkinkan darah dialirkan ke area otak yang mengalami sumbatan arteri besar. Nah, jadi jika salah satu arteri di sini bermasalah, yang lain itu bisa mengkompensasi dari sisi yang lain. Dan jadi dia bisa terus menyuplai darah ke otak. Kemudian untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dekusasio, dan letak relatif di medula spinalis. Nah, ini untuk gambar dari traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Untuk traktus corticospinalis itu yang berwarna merah, jadi dia dari
cerebrum sampai medulla spinalis, karena namanya corticospinalis, berarti dia dari cortex terlebih dahulu baru ke spinalis. Terus untuk tractus spinothalamicus di sini yang berwarna hijau atau namanya tractus corticomesencephalicus. Yang warna hijau ini. Nah, untuk perbedaan fungsi utama, pertama untuk tractus corticospinalis dan untuk gerakan motorik volunteer otot rangka. Sedangkan tractus spinothalamicus itu untuk persepsi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Terus untuk titik awal dan akhir, tadi untuk tractus corticospinalis dia dari korteks motorik primer atau area 4 ke medulla spinalis di anterior horn. Sedangkan untuk tractus spinothalamicus dia dari reseptor perifer kemudian ke thalamus baru ke korteks sensorik. Untuk lokasi penyilangan atau dekusasio, untuk tractus corticospinalis dia penyilangannya terletak di medulla oblongata atau dekusasio pyramidum. Sedangkan buat tractus spinothalamicus di medulla spinalis segmen 1 sampai 2 segmen di atas masuknya akar dorsalis. Untuk letak di medulla spinalisnya, kalau tractus spinothalamicus itu dia di columna lateralis atau disebut juga tractus corticospinalis lateralis. Untuk tractus spinothalamicus dia terletak di anterolateral atau disebut juga spinothalamic tract. Kemudian lanjut untuk soal nomor 3. Itu adalah sebutkan dan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Jadi ini adalah gambar-gambar dari pons. Ini untuk mesencephalon dan ini adalah medulla oblongata. Nah, untuk pons dua struktur pentingnya. Yang pertama ada di ini sulcus basilaris pontis. Nah, kan sulcus itu berbentuk alur gitu ya. Nah, jadi sulcus basilaris pontis itu akan dilewati oleh arteri basilaris. Kemudian batas bawahnya ini ada sulcus bulbopontinus, dia juga dilewati arteri basilaris, dan selain itu dia juga merupakan tempat keluarnya nervus 6 atau abducens. Nah, aspek ventral ini kan tampak ventral itu juga disebut sebagai pars basilaris pontis. Terus buat ke mesencephalon. Jadi dia ada pedunculus cerebri yang selain itu juga ada struktur yang berbentuk seperti kepala Mickey Mouse, dan ini bentuk aslinya sebenarnya terbalik. Jadi untuk struktur pentingnya dia pertama ada crus cerebri. Terus sama ini ada substantia nigra. Nah, substantia nigra ini terbagi menjadi 2 pars, yaitu pars compacta dan pars reticularis. Nah, yang pars compacta ini berfungsi untuk menghasilkan dopamin. Jadi jika produksinya dopamin itu terganggu, nanti akan berkaitan dengan penyakit Parkinson. Terus juga
ada tektum di mesencephalon. Dia fungsinya mengandung colliculus superior untuk penglihatan dan yang inferior untuk pendengaran. Kemudian di medula oblongata di sini itu ada piramis yang pertama. Nah, piramis ini adalah tempat dari decussatio tractus pyramidalis, lebih spesifiknya di tractus corticospinalis. Terus di sini itu juga ada, di tempat ini kan ada fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis. Nah, itu terdapat nucleus gracilis dan nucleus cuneatusnya. Itu keduanya untuk jalur sensorik proprioseptif. Nah, kalau yang gracilis itu untuk sensorik ekstremitas bawah, sedangkan yang cuneatus untuk sensorik ekstremitas atas. Oh ya, untuk persilangan tractus corticospinalis tadi yang di piramis itu setinggi foramen magnum. Dan juga terdapat banyak sulcus-sulcus tempat nervi keluar, seperti nervi dari nervi 9, 10, 11, dan 12. Kemudian lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, misal nervus 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi untuk nervus 3, oculomotorius, nukleus asalnya itu adalah dia memiliki 2 nukleus, yaitu nukleus nervi oculomotorii dan nukleus aksesorius nervi oculomotorii. Nah, fungsinya untuk gerakan mata ke atas dan bawah, medial, dan akomodasi dari pupil. Untuk lesi upper motor neuronnya tidak signifikan karena inervasinya bilateral. Untuk lesi lower motor neuronnya mata turun dan keluar, ptosis dan midriasis. Untuk nervus 4, trochlearis, itu nukleusnya asalnya dari nukleus nervi trochlearis, fungsinya untuk gerakan mata ke bawah dan lateral. Lesi upper motor neuronnya jarang terlihat dan lesi lower motor neuronnya diplopia saat menuruni tangga. Kemudian nervus 6, abducens, nukleus asalnya adalah nukleus nervi abducentis, fungsinya untuk gerakan mata ke lateral. Lesi upper motor neuronnya jarang terlihat dan lesi lower motor neuronnya tidak bisa abduksi mata dan diplopia horizontal. Kemudian lanjut ke soal nomor 5, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Itu area 4, 1, 2, 3, 44 dan 45, dan 22. Jadi area Brodmann itu terletak di antara gyrus lobus otak. Yang pertama untuk area Brodmann 4, dia terletak di lobus frontalis dan dia sebagai area motorik primer. Letaknya tadi terlebih spesifiknya di gyrus presenteralis lobus frontalis dan fungsinya untuk mengontrol gerakan volunteer terampil dari wajah dan ekstremitas berkaitan dengan tractus pyramidalis. Jadi dia kalau lesi itu akan menyebabkan paresis. Terus masih di lobus frontalis ada area 44 dan 45 atau dikenal dengan area Broca. Dia letak spesifiknya di gyrus frontalis inferior. Fungsinya untuk mengontrol aspek bicara motorik dan jika lesi akan menyebabkan afasia motorik. Kemudian di lobus parietalis ada area 1, 2, 3, itu area somatosensorik atau sensorik primer. Letaknya di gyrus postcentralis lobus parietalis dan fungsinya mengenal sumber, kualitas, kuantitas, suhu, nyeri, dan raba tekan. Jika lesi nanti akan menjadi gangguan taktil, kesemutan, geli, dan lain-lain.
Kemudian untuk area Brodmann 22 itu area auditus sekunder atau auditus physics di gyrus temporalis superior di lobus temporalis. Fungsinya merupakan pusat asosiasi pendengaran atas pengalaman yang lalu dan interpretasi suara dan apresiasi suara. Jika lesi akan menyebabkan afasia reseptif atau sensoris. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebral media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motoriknya. Oke, jadi soalnya kalau terjadi oklusi pada arteri cerebri media, arteri cerebri media itu akan memvaskularisasi bagian lateral dari hemisferium, termasuk korteks motorik dan sensorik lateral, serta area Broca dan Wernicke. Jadi kalau misalnya MCA-nya ini bermasalah, kan dia akan mempengaruhi motorik wajah dan lengan dan bisa disertai gangguan bicara dan motorik karena tadi mempengaruhi memvaskularisasi dari area Broca juga. Nah, sebaliknya, bagian medial cortex yang mengatur tungkai lebih banyak disuplai oleh arteri cerebri anterior, sehingga tidak terlalu terdampak kalau MCA ini ada oklusi. Lanjut ke soal nomor 7 dan terakhir. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur circulus Willis yang terlibat. Jadi kalau terjadi oklusi di arteri karotis interna itu, jadi otak akan tetap bisa mempertahankan perfusi darah. Kan tadi namanya adalah kompensasi vaskular yang dari arteri circulus Willisi. Jadi kalau terjadi oklusi di arteri karotis interna, itu arteri cerebri anterior sinister dapat dikompensasi oleh arteri communicans anterior. Terus, suplai ke arteri cerebral media sinister dapat diperoleh dari arteri communicans posterior sinister. Nah, mekanisme ini memungkinkan terjadinya aliran kolateral, menjaga pasokan darah ke area otak yang terdampak meskipun tidak selalu cukup untuk mencegah infark jika sumbatan terjadi secara tiba-tiba dan penuh. Oke, sekian itu saja dari penjelasan mengenai laporan praktikum anatomi blok 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.